Setiap pagi kita bangun dan langsung menengok ke dunia lewat layar kecil di tangan kita. Kita melihat orang lain tersenyum di kafe yang estetik, orang lain merayakan anniversary kelima dan pasangan, orang lain naik panggung, terima penghargaan, liburan, rumah, mobil, semua terlihat begitu penuh. Dan tanpa sadar, di dalam hati kita muncul satu suara pelan. Kenapa aku gak seperti mereka? Padahal kita baru bangun tidur, badan masih capek, kamar masih berantakan, hidup masih berantakan juga, dan kita sudah kalah. Bahkan sebelum hari itu dimulai. Saya ingat betul satu masa dalam hidup saya. Saat itu saya baru pindah ke kota, baru mulai kerja. Tiap hari saya naik motor tua yang ngebul, pakai sepatu yang udah mulai sobek di bagian kanan. Dan saya tinggal di kamar kos yang bocor tiap hujan. Dan setiap malam saya buka Instagram, lalu lihat teman-teman saya, yang satu posting lagi di Jepang, yang lain baru nikah, yang lain lulus S2 dari Eropa, dan saya di kamar kecil itu sendiri. Dan itu yang akhirnya buat saya jatuh. Saya mulai ngerasa saya gagal, saya telat, saya kurang. Tapi bukan berarti karena saya memang gagal, tapi karena saya terlalu sibuk membandingkan awal saya dengan tengahnya orang lain. Waktu kecil dulu, kita gak butuh banyak buat bahagia. Main layangan di lapangan kosong aja udah seneng. Minum es teh manis di siang hari tuh udah bahagia banget. Tapi sekarang, kita butuh restoran yang estetik, musik jazz, dan cahaya matahari yang masuk dari kiri ke atas, baru kita bisa senyum. Kita hidup di dunia yang terus bilang kamu kurang, kamu harus lebih ini itu, kamu belum keren kalau belum punya itu. Dan sialnya kita percaya. Tapi di suatu malam hidup saya pelan-pelan berubah. Saya ingat waktu itu saya duduk di pojok kamar habis nangis. Bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena kehilangan arah. Dan malam itu saya buka handphone saya, bukan untuk media sosial, tapi nonton video YouTube random. Ada bapak tua di desa namanya Pak Sugeng. Beliau hidup sendiri. Setiap pagi dia nyapu halaman, kasih makan ayam, dan duduk di teras sambil ngopi. Reporter nanya, "Pak Sugeng, bahagia gak hidup begini?" Dia jawab sambil senyum, "Loh, bahagia tuh mas, wong saya bisa napas, bisa lihat matahari, bisa makan, ngapain susah." Itu momen yang bikin saya diam. Bapak itu gak punya follower, gak pernah update story, gak pernah nulis caption motivasi, tapi hatinya tenang, penuh. Dan saya yang tiap hari sibuk ngejar validasi malah kosong. Kadang plot twist hidup tuh, yang hidupnya terlihat sederhana justru hatinya lebih kaya. Dan kita yang terlihat sibuk justru hatinya bolong, kosong. Mulai hari itu saya pelan-pelan belajar untuk berhenti ngebandingin dan memulai mendefinisikan cukup versi saya sendiri. Dan ini bukan soal tiba-tiba jadi bersyukur terus, enggak. Ada hari-hari di mana saya tetap ngerasa iri dan tetap ngerasa tertinggal. Tapi sekarang saya sadar satu hal penting. Hidup yang baik bukan yang paling ramai, tapi yang paling terasa. Saya gak bilang kamu harus jadi seperti Pak Sugeng, enggak. Saya cuma mau bilang bahwa mungkin yang bikin kamu ngerasa kurang bukan karena kamu gak cukup, tapi karena kamu belum duduk dan bertanya dengan jujur, apa arti cukup buat aku? Bukan kata orang, bukan standar dunia, tapi kamu. Karena begitu kamu tahu jawabannya, kamu gak perlu ikut lari sama semua orang, kamu bisa berjalan.